Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhira dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan edisi 7 Ramadan atau hari 7 ke-7 Ramadan 1444 Hijrah. Edisi Ramadan tahun ini tidak terasa kita sudah masuk hari ke-7, yang sudah sepekan kita menjalani ibadah siang, qiyamul lail dan ibadah lainnya di bulan Ramadan di tahun ini. Dengan demikian pula kita bermohon kepada Allah kiranya kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkehidupan hingga hari ini senantiasa dilembutkan hatinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita di masa lampau dengan pengampunan yang terbaik tentunya, dan mudah-mudahan Allah juga menerima segala amalia kita selama Ramadan ini dengan penerimaan yang terbaik tentunya. Dan bagi saudara-saudara kita yang berikan berkehidupan hingga hari ini yang masih dalam kondisi sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka, menggugurkan dosa-dosanya dan memberikan kesehatan agar juga sama-sama bisa menikmati kenikmatan bermunajat, beribadah kepada Allah SWT di bulan Ramadan ini, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, tidak lupa pula kami mendoakan bagi para pelaku maksiat yang masih diberikan kesempatan kehidupan sampai hari ini, mudah-mudahan Allah kiranya melembutkan hati-hati mereka untuk menerima hidayah dan petunjuk dari Allah SWT dan kembali kepada jalan yang benar. Selama masih ada kesempatan hidup, maka siapapun, seburuk apapun, dia masih berhak untuk didoakan dan berhak juga untuk menjadi pribadi yang solih, pribadi yang baik di mata Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, membahas atau melanjutkan pembahasan kita, mohon izin ini melanjutkan pembahasan kita yang telah beberapa episode yang lalu, sekitar ada 6 video tentang kitab Fadhailul Amal, yaitu Fadhailul Quran, kitab tentang keutamaan daripada Al-Quran. Di kesempatan pagi ini saya akan coba mengangkat satu surah, yaitu satu surah pembukaan dalam mushaf standar kita, yaitu suratul Fatihah atau surah Al-Fatihah, Fathul Kitab ataupun Kitabul Masani, kitab yang 7 ayat diulang-ulang dalam bacaan sholat kita. Apa keunggulan dari surat ini? Di antaranya akan kita coba tampilkan secara bertahap. Nanti kita akan merujuk pindah kepada beberapa kitab yang mungkin bisa menampilkan fadilah-fadilah daripada surah dan keutamaan-keutamaan dari surah-surah yang termaktub di dalam kitabullah, yaitu dalam Al-Quran yang sering kita baca dalam keseharian sehari-hari. Jika mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya, ini hanya sebagai pengingat agar kita lebih bersemangat lagi dalam bertilawah membacanya karena mengetahui akan fadilahnya. Misal saja kita ingin bersemangat dalam tahajud karena terlalu lemah untuk bangun malam, coba kita buka hadis-hadis seputar keutamaan sholat-sholat tahajud itu. Kalau kita sudah mendapatkan keutamaan tahajud, diantaranya nanti diberikan kecepatan ini ya, kemampuan secepat kilat saat meniti sirat di atas neraka jahanam itu. Jika bagi orang yang sholat malam, insya Allah tuh dalam satu kedipan sudah nyampe ke ujung gitu kan, jika tidak ada satu yang memberatkan atau dosa yang bisa menghalanginya. Nah, satu keutamanya nanti juga di dalam kuburnya juga diterangi oleh Allah SWT dengan cahaya-cahaya yang tidak disamakan dengan cahaya di muka bumi. Dan ketika berkehidupan masih di atas bumi juga diberikan cahaya di wajahnya, keteduhan, ketenteraman. Bahkan orang pun ketika melihat sudah mendapatkan tanda yang mengingatkan, dengan melihat wajahnya mengingatkan tanda akan mengingat Allah SWT. Jadi teman-teman sekalian, izin ini di kesempatan pagi hari ini di halaman 755 kitab Fadhailul Quran, kitab keutamaan Al-Quran itu di kitab yang ke-66 dalam susunan kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kitabnya. Kitab Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 topik pembahasan. Teman-teman mengambil yang mana? Mahasiswa, perawat, dokter, birokrat, kepemimpinan, hakim, ada semua di sini. Bahkan perpajakan juga ada. Itu zizyah gitu kan, ada bahasa ininya kan. Hukuman, had dan segala macam ada semuanya. Gitu. Jadi lengkap karena dia jami gitu. Mau butuh apapun yang dibutuhkan penuntut ilmu agar tidak lupa-lupa, tidak ingatnya, ada bimbingannya gitu. Tapi tetap yang pertama adalah Al-Quran terlebih dahulu. Langsung saja teman-teman sekalian, kita bacakan hadis di nomor hadis subtopiknya yang ke-10 ya. Di bab Fadhaili suratil Baqarah di sini disebutkan. Cuman yang diinikan nanti surah Al-Fatihah di sini. Bagian hadis yang pertama, kedua ya, nanti hadis yang ke nomor hadis subtopik yang ke-9 ya.
Bab fadhaili Fatihatil Kitab gitu. Jadi bab keutamaan ini ya, pembukaan kitab ya, pembukaan Al-Qur'an yaitu suratul Fatihah. Di nomor hadis 5006 ya. Maaf ya tadi ada keliru dalam penyebutan nomornya. Posisi hadisnya di bagian kiri sebelah atas dalam kitab kami. Kalau teman-teman memiliki kitab yang sama. 5006 nih posisi hadisnya di sini, nomor hadisnya. Teks ini nanti bagian bawah ya. Baik, langsung saja kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ali ibnu Abdullah di nomor hadis 5007 ya. Ada salah penyebutan tadi. Hadisnya ada dua ini keutamaan natural Al-Fatihah di sini. Jadi yang kedua yang kita bacakan karena lebih spesifik nanti kepada kemanfaatannya. Mohon maaf ya teman-teman dalam penyebutan salah penyebutan itu. Mohon dimaafkan. Ya, insyaallah di nomor hadis ke 5007 ya insyaallah ya. Wa akhrajul Muslim juga mengeluarkan hadis yang sama di nomor hadis 201. Nanti kalau lihat di kitab Sahih Muslim juga akan terdapat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsani Muhammad ibn al-Musanna haddatsana Wahbun haddatsana Hisam an Muhammad an Ma'badin an Abi Sa'id al-Huzri qala kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun. Jadi ketika kami dalam suatu perjalanan dan sedang berhenti, ada seorang wanita yang mendatangi kami. Faqalat inna sayyidal hayya salimun. Sesungguhnya pemimpin kami dalam kondisi sakit. Wa inna nafarona ghaibun. Ya, sedangkan orang-orang di antara kami yang biasanya bisa mengobati maksudnya itu sedang tidak ada. Disebutkan ghaib di sini artinya tidak ada, sedang tidak ada di tempat. Fahal minkum raqin. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Wanita tadi bertanya kepada rombongan sahabat tadi yang dipimpin ininya yang di depan yang menyanggupi tadi nanti sahabat Nabi bernama Sa'id al-Huzri ya. Abi Sa'id al-Huzri. Faqama ma'aha rajulun ma kunna na'bunuhu biruqiyatin. Maka seorang di antara kami itu berdiri, yang maksudnya adalah tadi Sa'id al-Huzri tadi berdiri mengikuti wanita tadi dan dia meruqyah kepala kampung tadi, pemimpin kampung yang sedang sakit tadi. Faraqahu fabara amarahu lahu bisalasina syatan wasaqana labanan. Jadi ketika dia meruqyah kepala kampung tadi dengan izin Allah sembuh, dan kepala kampung tadi memerintahkan untuk diberikan bisalasina syatan, yaitu berupa kambing 30 ekor yaitu wasaqana, dan kami diberi minuman labanan itu susu kambing. Falamma raja'a qulna lahu, maka ketika kami sudah menerima hadiah tadi dan kami beranjak pergi untuk kembali, maka kami bertanya kepada dari antara sahabat kami tadi yang meruqyah kepala kamu tadi, akuntu tuhsinu ruqyatan au kunta tarki. Kepada sahabat yang meruqyah tadi kami bertanya dengan baik-baik, apakah kamu memang sebelumnya ahli meruqyah? Kata sahabat yang lainnya. Qala la, tidak, katanya. Dia menjawab, ma raqaitu illa bi ummil kitab. Aku tidak meruqyah kecuali dengan ummul kitab ya, yaitu suratul Fatihah nih maksudnya. La tuhaddisu syai'an, dan janganlah kalian melakukan sesuatu. Mereka berkata, dan sahabat yang tadi yang ikut tadi, hatta na'tiya au nas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bertemu Nabi dan menanyakan perihal tentang upah 30 ekor kambing tadi. Boleh enggak dimakan nih? Nah, sahabat Nabi kan belum tahu karena belum pernah ada kejadian seperti ini. Maka bertanya kepada Rasulullah karena Rasulullah masih hidup. Ini adab ya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, jangan nekat. Tanyakan kepada orang lebih paham. Ya kan? Jika tidak tahu maka tanyakan kepada orang lebih paham, lebih mengerti gitu tentang hukum, supaya tidak tersesat dan tidak menyesatkan gitu. Mari kita lanjutkan bacanya. Falamma qadimnal madinata dzakarnahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kami sudah sampai di Madinah dan kami menceritakan perihal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, wa ma kana yudrihi, dan lalu kata Rasulullah setelah mendengar cerita tadi, lalu siapa yang memberitahukan kepada dia? Kayak gitu. Kok dia bisa tahu kalau itu bisa digunakan untuk ruqyah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah tersenyum gitu kan. Dari mana engkau tahu kalau ayat ini bisa untuk meruqyah gitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Annaha ruqyatun, itu sesungguhnya adalah ruqyah, kata Rasulullah.
Jadi kata Rasulullah, siapa yang memberitahu kamu kok itu bisa digunakan untuk ruqyah, itu siapa yang memberitahu? Nah, itu jadi ditegaskan di sini annaha ruqyatun. Sesungguhnya itu adalah ruqyah, kata Rasulullah SAW, itu jambi dengan kitabullah. Dan utamanya jambi-jambi ruqyah atau upah yang diambil itu dari meruqyah itu utama, karena Nabi pun akan memberikan contoh di sini bahwasanya itu tidak masalah diterima 30 ekor kambing tadi. Tidak meminta kan, karena diberi hadiah gitu sifatnya. Uksimu wadribu li bisahmin. Maka Rasulullah SAW memberikan instruksi, bagikanlah kambing itu, ambil gitu. Artinya boleh diambil dan pastikan aku mendapat satu atau bagian di dalamnya, kata Rasulullah SAW. Itu untuk menegaskan kenapa Rasulullah bersabda, berikan aku bagian daripada 30 ekor kambing tadi, walaupun hanya dapat satu bagian daripada itu. Jadi menegaskan kalau itu boleh dimakan. Karena Nabi pun meminta bagian itu bukan arti kata sebenarnya meminta, cuma untuk memastikan, sudah memberikan gambaran kepada sahabat ini boleh gitu. Nah, Nabi aja mau, berarti kalau Nabi mau berarti boleh, tidak masalah. Jadi 30 ekor kambing tadi boleh diterima seperti itu. Jadi inilah diantara keutamaan fadilah dari surah Al-Fatihah atau Ummul Kitab tadi yang sering kita baca. Setidaknya ada 17 kali di dalam sholat kita yang fardu 5 waktu itu. Maka pertanyaannya teman-teman, jika kita sudah memahami, apalagi sudah mulai belajar kepada tafsir suratul Fatihah, akan keagungan surah Fatihah ini bisa menjadikan obat. Bahkan ketika sakit kita bisa menyediakan segelas air, kita bacakan, ya kan, terus kita hembuskan sedikit tanpa meludahnya, kita minumkan dengan izin Allah dengan tangan kanan, itu kan bismillah, minum, diulangi 3 kali, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ketiga kalinya bismillah, alhamdulillah, minum lagi kan, terus alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah mengetahui sebagai obat, kenapa tidak kita cobakan pada diri kita atau kepada keluarga yang terdekat ketika dalam mengalami sakit? Ini masalahnya perkara akidah. Saya berikan contoh untuk penutupnya sebelum saya tutup. Kalau di dalam kamar itu, sebuah rumah ada kamar kosong gede, diisi gambar kucing dinding-dindingnya, sisi 4, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, lantai juga ada gambar kucing semuanya, tanpa tikar. Jadi gambar lukisan kucing, terus tikus masuk. Untuk hari pertama mungkin tikus akan takut, banyak bener nih kucing nih, gede-gede banget gitu kan. Hari kedua tikus sudah mulai berani nyakar-nyakar dindingnya, kok nggak bereaksi nih gambar kucing dicakarin. Nah, hari ketiganya dia sudah berani buang air besar di situ, dipipisin tuh gambar kucing, bahasanya mungkin diludahin, dipipisin, di BAB gitu kan, dia BAB di situ tikusnya, jadi nggak takut lagi tikusnya gitu kan. Artinya itu tadi, orang yang perumpamaan menghafal daripada surah di Al-Quran itu yang tidak bisa memahaminya, belum paham itu, maka tidak ditakuti oleh setan. Yang ditakuti setan itu bukan bacaannya, yang ditakuti jin saat ruqyah itu bukan bacaannya, tapi akidah orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambar kucing tadi itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi tikus, tidak memberikan mudarat. Tikusnya pertama aja agak-agak takut, dan lihatnya kayaknya bergamis nih, jenggot panjang, kata jinnya agak-agak takut. Ternyata pas mendengar bacaannya, misalnya bacaannya masih belum benar, akidahnya masih lemah, jadi nggak memberikan dampak apa-apa penampilan ini baju ini, hanya penutup aja, penutup aurat kan, topi, jenggot dan sebagainya itu hanya penutup aurat. Cuman akidahnya yang paling ditekankan lagi. Kalau akidahnya udah baik gitu kan, mungkin baru lihat aja udah. Karena saya mana ada pasien seperti itu gitu kan. Itu mungkin juga dia memancing kayak kita timbul rasa kesombongan, nauzubillah min dzalik gitu kan. Wah, jin itu sangat halus sekali tipuannya. Baru turun yang katanya pasien tuh megang parang, kalau misalnya ini kan, kita baru turun dari mobil, katakannya hati-hati gitu kan. Karena biasanya kalau ngamuk dia nendangi kulkas gitu, lemari dan sebagainya gitu. Bismillah kita ini, malah dia yang lari duluan gitu kan. Tapi ya itu cerita lama gitu kan. Yang pengalaman di lapangan itu lebih dari sekedar teori saja. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya, yang kita hafal, yang kita baca itu belum tentu membuat musuh Allah juga itu takut sama kita. Jadi pemahaman kita akan suratul Fatihah itu, tafsirnya kita pahami sampai tuntas, kita amalkan, terapkan dalam kehidupan sehari, itu yang ditakut oleh jin dan setan dan bala tentaranya. Kalau hanya sekedar baca, hanya sekedar hafal aja, nggak berpengaruh sama mereka. Ya kan? Kadang kalau yang munafik malah bisa ngikutin tuh jinnya bacaannya. Jadi pertanyaannya, kalau dulu sahabat Nabi bacakan suratul Fatihah 1 kali, itu dalam riwayat lain nanti tuh kepala kamu tuh disengat kalajengking Arab. Hijau, gede, kalajengkingnya disengat tuh langsung pingsan. Berapa dasar itunya, bisanya. Kalau di Indonesia bisa dari hewan itu paling nyengat hanya bengkak aja, sakit, senut-senut. Ini kalajengking Arab tuh nyengat sekali langsung pingsan, langsung biru semua nih. Keungu-unguan, keracun di dalam hadis yang lainnya itu, kepala kampungnya. Jadi dalam riwayat lain itu dikasihkan 100 ekor kambing oleh hadiahnya. Artinya ketika sudah dalam kondisi sekarat tadi, dibacakan surat Al-Fatihah, dengan ini sedikit air liurnya diinikan pada
bagian yang terluka tadi seketika langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, langsung seger kayak tidak terjadi apa-apa. Maka sangat senangnya kalau kamu tadi itu dihadiahi 100 ekor kambing, riwayat yang berbeda. Ini tadi sebutkan 30 kambing itu. Jadi pertanyaannya sebelum saya akhiri, orang dulu membaca suratul Fatihah dengan kondisi sakit yang parah karena bisa sengatan hewan yang berbisa tadi, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Berarti akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi. Karena sekarang dibacakan suratul Fatihah, dibacakan surah Al-Baqarah satu surah malah tambah parah sakitnya. Dan pertanyaannya gimana nih? Yang bacakan ada masalah dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengoreksi diri, atau memang yang sakit itu memang tidak bisa menerima hidayah karena ada sekat di dalam hatinya, ada sifat kesombongan, ada sifat yang lainnya, maka belum diberikan kesembuhan. Jadi ya, dalam rangka lain akan kita coba tampilkan pembahasannya. Ini karena membahas fadilah daripada suratul Fatihah. Kalau memang benar pemahaman kita dari suratul Fatihah ini, insya Allah apa yang kita butuhkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia di dalamnya terdapat kandungan doa. Dan tafsir Al-Qur'an itu dari mulai surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu akan berkaitan dengan suratul Fatihah. Itulah sebab ada siyak, ada sibab, ada lihaq itu. Tafsir Quran ada 3. Kalau dia mengaku ada apa? Ada majelis Quran atau ada pembahasan tafsir Al-Quran, coba tanyakan 3 hal itu. Ya, siyak, sibab, lihaq itu S2L. Kami pernah ajarkan kepada taklim pada ibu-ibu yang pernah belajar kepada kami secara langsung dalam taklim offline gitu sebelum adanya Covid itu. Mungkin yang menyaksikan tayangan, ada beberapa murid yang menyaksikan tayangannya kan masih ingat tuh memorinya itu kan. Jadi kalau ada siyak, sibab, lihaq, 3 hal itu nggak paham gimana dia bisa tafsir Al-Quran. Sedang itu pokok-pokok, selain ada nanti pakai menggunakan ilmu bantu dalam memahami Al-Quran, ada nahwu, ada shorab, ada balaghah, dan ada arud kan. Arud itu ilmu syair. Kalau bisa paham ilmu syair, nanti tahu Al-Quran itu bukan syair dan nggak bisa dibaca dengan metode syair. Wadduha walaili iza saja bubar. Jamaknya kalau misalnya salat subuh dibaca gitu kan. Jadi nggak bisa. Orang Arab itu yang paling paham dengan syair aja tahu kalau Al-Quran nggak bisa dibaca dengan syair. Ini bukan syair, ini nggak bisa. Walaupun sama-sama wadduha walaili iza saja gitu, sama tuh nggak bisa dengan syair. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat tentang surah Fadilah suratul Fatihah ini. Silakan diamalkan. Jika ada yang sakit, entah anak kita, entah keluarga kita sakit, coba dengan izin Allah Subhanahu wa taala ambil wudu, salat 2 rakaat, ada kiblat, baca doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon sebelum kita mencari pengobatan yang lain, bisa ke dokter, ke manapun, bidan atau perawat. Tapi ikhtiarkan dulu dengan suratul Fatihah tadi. Mudah-mudahan dengan itu Allah membimbing kita dalam ikhtiar mencari pengobatan yang lain yang dalam koridor masih diperbolehkan. Dokter misalnya kan sesuai dengan keahlian penyakit yang kita derita itu, dokter akan bisa menganalisa nantinya. Tapi tidak ada salahnya mencoba bacaan suratul Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah kita dan mengampuni kesalahan kita. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya tutup, cukup sekian pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat insyaallah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.